Perkenalkan, nama saya Ricky Sambora dari kelas TI1B. Kali ini saya akan berbicara tentang dioda penyiar, masih cuma kali ini saya akan berbicara yang model menggunakan tap center ya, trafo CT, dan dilengkapi juga kapasitornya. Modelnya trafonya seperti ini, transformatornya ada 2 lilitan ya di outputnya. Nah, rangkaiannya seperti yang kemarin saya lihat kan, seperti ini kurang lebih. Untuk banyak dipasangkan di tengah. Jadi CT ini groundnya ya, ground sini. Jadi beban terhubung dari sini positif, dan ini juga positif ya. Kan arus AC bolak-balik, dan sini arus ke bawahnya. Yang ke kiri ini arus yang ke kanan. Jadi kita hubungkan jadi satu. Dan kita lempar ke negatif. Yang pertama kita akan buat rangkaiannya seperti ini. Setelah jadi pada osiloskop yang kuning itu adalah arus AC yang arah kiri ke kanan, yang atau ya ada kiri kanannya sebenarnya. Jadi yang anggap aja kiri ke kanan gini ya, kiri ke kanan gitu ya, kiri ke kanan ini, kiri titik ini ke kanan gini, anggap aja seperti itu. Nah, untuk biru itu output, untuk hijau itu adalah arus AC dari kanan ke kiri, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan menggunakan AC sinusoidal 220 volt di sini. Ini ampere voltmeter 220 volt ya, harusnya keluarnya 220 volt. Kemudian di sini kita akan menggunakan 2 karena di sini masing-masing punya tegangan. Nah, uniknya dari CT ini dia kan terbagi jadi 2 kan ya outputnya, tapi tegangannya itu sama. Jadi kita akan menggunakan yang model 9 volt di sini, tapi di sini outputnya dua-duanya itu 9 volt. Coba saya run. Ya 9 volt kurang lebih sama lah. Nah, kemudian untuk diodenya saya pakai yang 1N4001 itu kalau nggak salah maksimalnya 30 volt. N4001 ya 35 volt untuk RMS ya. Kita kadang pakai AC, jadi kita makainya 35 volt. Jadi di sini masih AC ya, masih AC, sini masih AC, belum DC. Ya pada dasarnya secara teori ya DC, cuma DC yang masih belum sempurna, masih ripple, sebanyak gelombang-gelombang nggak jelasnya. Jadi yang pertama ini harus dari sini menuju transformator terbagi 2 di sini. Kita di sini pasangkan ground. Jadi ini kutub ini sama, cuma saya ubah pakai ground. Nah, kutub yang negatif ini memang harus terhubung ke ground ya, karena ini arus AC, jadi harus di groundingkan. Kita pertama lihat bentuk osiloskopnya. Ya seperti ini. Jadi yang kuning ya, yang kuning biru saya matikan. Kuning adalah gelombang sumber di atas sinusoid ya. Yang bawah hijau sinusoidal juga, cuma berlawanan karena yang pertama kan kiri ke kanan, satunya kanan ke bawah, jadi fasenya akan berbalik. Nah, untuk yang biru ini kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dia waktu arusnya kiri ke kanan dia akan naik mengikuti lembah atas, waktu ke bawah kan ini berhenti reverse bias, yang ini jadi forward bias, positifnya gantian yang ini yang naik seperti ini. Supply ke sini, jadi waktu lembahnya ke bawah yang kuning, hijaunya lembahnya ke atas, nah yang biru itu ke atas semua. Nah, waktu ini
forward bias, yang ini jadi reverse bias. Jadi gitu terus, seperti ini hasilnya kurang lebih ya, seperti ini. Nah, di ukur asimeter ini memang di outputnya ada kurang ya, ini karena dikarenakan ada drop di sini ya, drop di sini 0 volt. Jadi ini hitungan RMS-nya agak turun, jelek gitu. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan sebuah kapasitor. Sebelumnya kita akan lihat tabelnya dulu ya, tabel di sini. Tabel, maaf. Sebentar. Yang ini. Tabelnya. Ini tabelnya. Tabelnya kurang lebih seperti ini, sama yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, kemudian kita akan menambahkan kapasitor di bagian beban, paralel dengan beban seperti ini, paralel. Jadi waktu kita menambahkan kapasitor, hasilnya seperti pada video yang lalu, yaitu akan ada kayak penurunan, tapi penurunannya itu nggak landai, itu kayak merosot pelan sampai disuplai lagi. Nah, di sini kita lihat ada kapasitor sini 500 mikrofarad. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita zoom. Nah, gelombangnya akan menjadi seperti ini. Waktu naik, jadi kan lurus tajam ke sini, naik lagi kayak bukit seperti ini. Sekarang dia akan kayak landai, merosot perlahan. Nah, waktu di sini karena sudah ada supply lagi dari tegangan, maka akan naik seperti itu. Terus sama terus seperti itu. Jadi ini dipengaruhi besar kapasitornya. Jadi semakin besar kapasitornya, misalnya saya naikkan ke 1 milifarad. 1 milifarad nanti hasilnya semakin landai, semakin lurus ya, mendekati datar. Jadi berapa? 13 volt ya. 13 volt. Kalau untuk yang 500 mikrofarad tadi 12 volt, kemudian kita coba naikkan 1 farad. 1 farad itu cukup besar ya. Nah, ini lurus datar ya. Seharusnya DC kan memang seperti ini. Cuma kalau terlalu tinggi nanti akibatnya akan terjadi fluktuasi pada bagian output ya. Di sini tegangan outputnya menjadi sekitar 15,4 volt. Jadi kan kalau semakin besar outputnya, karena daya yang disimpan dari C1 ini akan dialirkan ke R. Nah, walaupun ada sisa kan, jadi semakin besar daya yang disimpan, semakin besar juga yang ditambah gitu kan. Niat awalnya kan di sini kapasitor cuma untuk menyuplai daya ketika terjadi kurang atau down ya, waktu 0 volt. Tapi karena ya kapasitornya itu kelebihan besarnya, jadi ya tegangannya di sini juga bertambah gitu. Jadi kapasitornya menyimpan tapi juga memberi, jadi nggak habis gitu kapasitornya, nggak pas, kelebihan. Jadi kelebihannya akan numpuk. Jadi di R1 ini selain ada tegangan dari transformer 12 volt, juga ada dari kapasitor ketambahan. Jadi kalau misalnya kita kurangkan secara langsung kan hasilnya ketambah sekitar 3,3 volt, yaitu dari kapasitornya. Nah, kurang lebih seperti itu kekurangannya. Seperti dari tabel ya, kurang lebih masih sama seperti yang saya lihatkan tadi. Ini filenya berubah-ubah ya, ini karena kapasitornya berlebihan itu ya. Nih, semakin tinggi kapasitornya semakin tinggi filenya. Kemudian kesimpulannya, nilai tegangan mempengaruhi amplitudo gelombang. Jadi nggak mengaruh ke mana-mana, tapi pengaruhnya ke amplitudo ya, semakin tinggi
tegangan semakin tinggi amplitudo pada osiloskop. Kemudian nilai tegangan mempengaruhi efisiensi penyarah. Penyarah gelombang penuh menggunakan trafo CT dapat mengonversi sumber tegangnya secara utuh menjadi 2 kali frekuensinya, ya seperti yang sudah pernah saya jelaskan ya. Karena pada waktu lembah negatif itu biasanya mati. Nah, kalau di frekuensi penuh, baik menggunakan yang bridge atau yang trafo CT itu waktu lembah negatif maka akan terkonversi menjadi lembah positif. Jadi frekuensinya akan berubah menjadi 2 kali lipatnya. Jika rangkaian penyarah dipasang sebuah filter atau tapis seperti kapasitor, maka ripple akan berkurang tadi kan. Enggak sampai 0 tapi perlahan. Nah, tapi semakin besar kapasitor maka akan terjadi kelebihan tegangan pada beban. Nah, nilai beban atau resistor berbanding lurus dengan nilai kapasitor. Lebih seperti itu. Jadi kalau bebannya tinggi, kapasitornya juga harus menyesuaikan. Sekian dari saya, terima kasih.